Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, sudah jam 10 kurang 5 menit nih. Kak Yemima kok belum datang ya? Kemana sih Kak Yemima ini? Duh, kurang 5 menit lagi kita kan harus ibadah sekolah minggu. Duh. Lah, Kak Yemima ini kenapa sih? Bentar-bentar Kak. Tarik nafas dulu. Dari hidung Kak, ditarik. Keluarkan dari mulut Kak. Iya, Sudah tenang? Sudah tenang? Iya, coba Kak Yemima cerita pelan-pelan. Kenapa? Belum tenang Kak? Maaf ya Kak ya, kalau Kak Yemima tadi telat. Tadi jam 9 pagi Kak Yemima tuh olahraga. Olahraga? Iya, sama sekalian berjemur gitu. Kan kakak nggak bawa jam tangan, nggak bawa HP. Lewat jam Kak, setengah 10 ya keburu-buru pulang. Tumben Kakak Yemima olahraga. Iya dong, kan walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap berolahraga, bukan tidur-tiduran. Bener Kak, supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat, dan imun kita juga menjadi kuat. Tapi minggu depan Kakak Yemima jangan telat lagi ya. Ya deh. Ya. Janji? Janji. Nanti Kakak Derby setelah ibadah mau olahraga juga deh. Boleh Kak, boleh. Sebentar. Ngomong-ngomong, Kakak Yemima sudah mandi belum? Sudah Kak, 5 menit. 5 menit? Ya, 5 Nggak apa-apa menit. deh, kalau gitu yuk kita sapa adik-adik dulu, kasihan tuh nungguin kita. 1, 2, 3. Halo, Shalom. Berjumpa kembali bersama Kakak Derby Dan Kakak Yemima di ibadah online Sekolah Minggu. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Kak, Kalau ada mesti, yang Kak. bilang, hah? Ada yang bilang, baik. Duh, Kok lemes luar sih biasa. dia? Duh, Coba deh Kakak Yemima tanya lagi. Siapa tahu adik-adik lebih semangat kalau kakak yang tanya. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Aduh, masih lemes adik-adik. Gini deh, Kakak Derby mau kasih contoh. Nanti kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik ikutin Kakak Derby ya. Gini gerakannya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk siap ya, kakak tanya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau adik-adik semangat, kakak jadi semangat memuji Tuhan juga. Iya dong Kak. Yuk kita sekarang mau memuji Tuhan, tapi kakak Yemima mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita berdoa dulu, kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan-Mu. Kami bisa beribadah online sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus ada dimanapun kami berada. Kami mau pakai seluruh tubuh kami untuk memuliakan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak, bentar. Wah, ada pelangi Kak. Pelanginya indah sekali. Wah bener banget Kak, adik-adik lihat Kak di atas ini ada pelangi. Wah indah sekali ya. Wah tapi Kak, pelangi ini kan indah. Iya. Tapi ada yang lebih indah lagi loh. Apa tuh Kak? Apa itu? Kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari pelangi. Wah, Yuk. pastinya dong. Iya dong Kak, bener. Yuk sekarang kita pujikan. Kasih Yesus, indah oh indah. Adik-adik boleh ikutin gerakan kakak-kakak ya.
semangat apa belum? Kalau belum, ayo kita lebih semangat lagi. Kita harus semangat memuji, menyanyi, menari untuk Tuhan. Sekarang ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kita pujikan, kasih Yesus tak berubah. Ada yang masih ingat lagu Cuit, cuit, pam, pam, pam? Kakak ingat nggak? Kakak ingat, adik-adik ingat nggak? Yuk kita akan menyanyikan cuit, cuit, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. adik-adik di rumah rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita.
Ya, kita akan menyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengar firman Tuhan? Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih 1 minggu sudah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami sudah ditolong oleh Tuhan, disertai Tuhan setiap hari. Dan kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami semuanya, Roh Kudus menolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Nah, ini membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, kita akan membaca dari Matius 28 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, senang gak punya Tuhan yang berkuasa? Pasti senang ya. Kalau Tuhan itu berkuasa, pasti Dia juga bisa menolong kalian. Ketika kalian kesulitan mengerjakan soal-soal di sekolah, Tuhan bisa menolong kalian. Ketika kalian sulit ya menghadapi soal-soal matematika, Tuhan bisa tolong kalian karena Tuhan Yesus berkuasa. Nah, Tuhan Yesus senantiasa mau menolong kita. Tuhan Yesus berkuasa memberkati orang tua kita. Dan juga Tuhan Yesus berkuasa melindungi kita, ya. Makanya kita tidak boleh malas berdoa kepada Tuhan seperti pujian yang sering kita nyanyikan, ya. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang malas
bukan anak Tuhan. Nah, kuasa Tuhan Yesus itu sangat terbukti adik-adik ya. Tuhan Yesus Bapa kita itu punya hati yang suka menolong siapa saja ya. Suka memberkati. Ayo adik-adik percaya enggak kalau Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu mau senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Nah, seperti ada sebuah cerita di dalam Alkitab ya, pengalaman yang dialami dan dilihat murid-murid, dilihat orang banyak bagaimana Tuhan itu berkuasa. Ingat satu lagu yang lama tidak dinyanyikan ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, suatu kali Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, kemudian orang-orang ini kenapa kok mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong orang sakit. Nah, oleh sebab itu kemanapun Yesus pergi selalu mereka mengikuti. Nah, sampailah kepada satu saat Yesus naik ke atas gunung. Begitu sampai di atas gunung, Yesus duduk. Yesus duduk melihat begitu banyak orang, hatinya berbelas kasihan. Orang-orang ini perjalanan jauh yang mereka tempuh, pasti mereka sudah lapar. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, salah seorang muridnya, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka dapat makan? Kemudian Filipus terkejutlah. Wah, guru, roti sebanyak apapun mungkin tidak cukup ya untuk orang ini ya. Tetapi di sini ada seorang anak, dia membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Orang ini banyak sekali guru ya. Banyak sekali, tidak mungkin cukup. Kalau kita membeli roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup ya. Kemudian lalu Yesus menyuruh mereka duduk ya. Coba kamu duduk, kemudian anak itu suruh bawa kemari roti dan 2 ikan itu ya. Kemudian sementara murid-murid menyuruh orang-orang duduk supaya mereka beristirahat. Kemudian Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kemudian setelah Tuhan Yesus memberkatinya, dan kemudian Yesus membagi-bagikannya. Beserta dengan murid-muridnya ikut membagikannya sampai semua yang ada di situ makan. Kemudian setelah mereka makan kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kumpulkanlah roti-roti yang masih sisa itu. Kemudian murid-murid mengumpulkannya sampai sebanyak 12 keranjang. Nah, adik-adik sekalian, Yesus sanggup membuat yang sedikit menjadi banyak. Tuhan Yesus sanggup mencukupkan yang sedikit menjadi cukup semuanya sampai orang-orang kenyang makan. Nah, Tuhan Yesus berkuasa memberkati. Tuhan Yesus melakukan mujizat sehingga orang-orang itu melihat, iya benar, dia seorang yang berkuasa. Dia adalah orang yang suka menolong orang lain, suka berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya bisa memberkati makanan, Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan penyakit. Masih ingat sebuah lagu yang berkata demikian. Bartimeus buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Sembuh matanya, karena Tuhan cinta dia disembuhkan. Nah, satu kali kisah ini berawal dari ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, kemudian ketika dia mau keluar, nah di situ ada seorang pengemis buta.
ya, yang bernama Bartimius. Dia duduk di tepi jalan, berhari-hari pekerjaannya sehari-hari adalah meminta-minta. Dan dia tanpa lelah, dia tiap hari ada di pinggir jalan. Dan kemudian ketika Yesus mau lewat tempat di mana dia duduk, dia mendengar bahwa yang mau lewat itu Yesus. Kemudian Bartimius ini langsung, Yesus lewat, wah ini kesempatan buat aku. Ya, ketika Yesus sudah didengar langkah orang-orang sudah mulai mendekat ke dia, langsung dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian orang-orang yang mengikuti Yesus menyuruh dia diam. Tetapi semakin dia disuruh diam, orang ini semakin berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Kemudian Yesus memanggil dia. Bartimius dipanggil, orang-orang bilang, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Kemudian Bartimius didatangi Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjamah dia. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa imanmu sudah menyelamatkan engkau, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Dan Bartimius bersukacita dan dia mengikuti Yesus. Selanjutnya kemana Yesus pergi, dia mengikutinya. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan orang sakit. Nah, Tuhan Yesus juga berkuasa memberkati orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, satu kali murid-murid yang penjala ikan itu, yang nelayan itu, satu kali dia Simon dengan teman-temannya sedang berlayar. Dan kemudian ketika Yesus sampai di tepi Tasik Galilea atau di tepi Danau Genesaret ini, Yesus berkata kepada mereka, dan ketika perahu Simon ada di dekat situ, Yesus naik ke atas perahu, kemudian Yesus mengajar mereka dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk membawa perahu itu ke tengah. Ya, kemudian Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Setelah Tuhan Yesus mengajar mereka sambil berbincang-bincang, Tuhan Yesus bilang, coba kita ke tengah sedikit ya. Kemudian tebarkanlah jalamu. Tapi Simon berkata, Guru, sudah semalaman kami bekerja dengan keras, kami sudah berusaha untuk menjala ikan, tetapi satu pun tidak kami dapatkan. Tetapi sekarang ini karena guru yang menyuruh supaya kami ke tengah dan kami tebarkan jala, akan kami lakukan. Nah, mungkin pada waktu itu Simon mengingat bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu sangat berkuasa ya. Persoalan apapun dia bisa menolong dan kemudian dia taat. Kemudian dia tebarkan jalannya. Nah, begitu ditebarkan jalannya kemudian ditarik, nah semakin berat ya, jala ini semakin berat sampai terkoyak. Kemudian Simon memberikan isyarat kepada perahu yang lain, ayo tolong. Ya, ketika itu ada 2 perahu adik-adik, 2 perahu, dan ketika Simon bilang, ayo tolong ya, ayo tolong, ini jalannya sudah robek. Kemudian perahu yang satu ya, mereka mulai menolong Simon dan akhirnya ikan itu bisa naik ke perahu sampai 2 perahu itu penuh. Begitu diberkati Tuhan, Simon tersungkur. Karena apa? Dia merasa tidak layak diberkati. Ya, tidak layak diberkati ikan sebanyak itu. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang baik, hal yang menakjubkan mereka. Ya, banyak ikan yang mereka tangkap. Nah, adik-adik, Yesus berkuasa atas ikan-ikan di laut juga. Sehingga ketika Simon menebarkan jalannya, dia mendapatkan ikan yang banyak. Padahal semalaman mereka mencari ikan, mereka menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Tuhan Yesus berkuasa menolong dan memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu, kita semua harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, ya, tetap memuliakan nama Tuhan, karena Dia Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong kita semuanya. Nah, kisah yang terakhir kita akan tutup dengan sebuah lagu ya yang tentang cerita ini juga ya. Lagunya begini, mungkin adik-adik belum pernah tahu ya, ini lagu lama tapi nanti kita belajar juga ya. Di tepi Tasik Galilea,
Simon menjala ikan, satu pun tak didapatkan, walaupun semalaman. Yesus berdiri di pantai, mengadakan mujizat. Pukat yang sial dan hampa, kini penuh berkat-Nya. Ya, dengan mengingat lagu ini kita akan ingat kisahnya. Iya, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Oke, kita akan berdoa, kita akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan bersukacita kami punya Tuhan yang berkuasa. Dan pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang memiliki hati yang mau menolong kami. Tuhan Yesus yang selalu memiliki hati yang mengasihani kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang besar itu. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat ibadah. Dari awal hingga selesainya Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Engkau memimpin kami dan memberkati kami. Mempertemukan kami pada minggu yang akan datang di dalam ibadah bersama-sama kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.